penjaga dari ukuran apakah hal itu benar atau salah itu di masing-masing personnya. Kira-kira begitu. Orang Indonesia wi kabeh sak donya. Monggo. Ini yang di chatting ada pertanyaan, kita jawab dulu ya. Timbang kok selak ketumpuk-tumpuk. Iya Pak, bisa saya bacakan? Oke. Oke, yang pertama dari Ahmad Faris, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak atau pemuda yang kecanduan pornografi? Langsung dijawab. Ya, bisa Pak. Apa sama wacane kabeh sik? Oh iya. Aku mau Untuk dewe jadi sih. Ya. Untuk yang kedua dari Fuad Fajrus dari HKI, ketika kita berbicara tentang Undang-Undang ITE, tentu tidak lepas dari sosial media dan sekarang menyampaikan aspirasi khususnya kepada pemerintahan. Juga bisa lewat sosial media. Namun pemerintah justru menjadikan Undang-Undang ITE ini sebagai momok bagi kita untuk menyampaikan pendapat kita. Misal, satu contoh, Bintang Emon yang mengkritik kasus novel Baswedan. Bagaimana pendapat Bapak? Yang ketiga dari boykot Prancis, pertanyaannya misalnya sedang berhubungan dengan pasangan suami istri, setelah itu ada yang rekam disebarluaskan di media sosial, siapakah yang bersalah? Dan yang terakhir dari Sinar Nuraninya Mulia dari HTN 1A, pertanyaannya perihal kasus baik Nuril, solusi apakah yang harusnya dilakukan oleh aparat baik DPR sebagai pembuat undang-undang dan kepolisian agar kasus baik Nuril tidak terjadi lagi? Oke. Baik, saya akan coba untuk menjawab satu persatu. Ini untuk yang pertanyaan dari Fuad Fajrus dari HKI perihal komentar terhadap kasusnya Novel Baswedan dan kasusnya Baik Nuril ini kira-kira memiliki persamaan ya, gitu ya. Saya jawab dulu yang dari sini. Bagaimana cara mengatasi anak atau pemuda atau pemuda yang kecanduan pornografi? Iki anak tua kecanduan pornografi ya akeh. Artinya secara habitual memang ya manusia itu punya kecenderungan atau punya ketertarikan kepada lawan jenis. Lah ngono kan. Iki pertanyaan iki abot iki. Iya iki. Cara mengatasi iki ngene. Jawabannya bisa secara norma, bisa secara praksis. Lek secara norma ya poso sing ngono-ngono iki lho. Kita memutihkan diri ya secara selain lek ndak kuat poso, misalnya Pak Abot norma kan seperti itu. Artinya kan mungkin anak muda diibaratkan masih banyak apa energi yang dikeluarkan kan ngono. Nah, butuhnya aktivitas atau media untuk melampiaskan energi tadi kan ngono toh. Lek ndak iso poso yang golek hobi, penake ngomong ngono. Kalau simpelnya berbicara seperti itu. Artinya menyibukkan diri. Itu jawaban normatif. Tapi ya sekarang secara praksis ternyata apakah menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas itu bisa mengurangi kecenderungan atas pornografi? Lah kuwi mbok maneh. Misalnya menyibukkan diri apa misalnya ya pengen dolan-dolan. Engko nang mall ketemu hal-hal sing sifatnya tidak telanjang tapi menunjukkan ketelanjangan ya padha ae. Engko balik-balike ning kosan ya ngono neh. Kan ngono. Artinya iki saya lebih setuju pendapat bahwasanya sebenarnya addicted to porn itu kecenderungan ke pornografi itu perlu disosialisasikan atau dijelaskan secara praksis apa kira-kira bahaya atau dampak buruknya. Ojo secara norma dinyatakan kui elek, kui ndak beretika, kui ndak bermoral, tapi ndak ditunjukke atau akibat buruk yang terjadi itu saya rasa akan lebih efektif untuk mencegah kecanduan. Lek nenggone psikologi ku soalnya dasar dari orang berbuat itu bisa 3 macam. Dari cinta, dari takut, dari butuh. Yang paling banyak berbuat atau yang motivasi yang paling besar untuk menjadikan orang
berbuat itu karena takut. Nah, mungkin ketakutan atas dampak atau akibat buruk dari kecanduan pornografi ini bisa disosialisasikan. Oh, kakean ini akibatnya ini, malah istilahnya utaknya mungkret bu, mungkin itu bisa menjadi upaya. Ya, ini jelasnya ini tidak bisa dijawab secara normal. Saya rasa kalau jawaban secara norma atau teorinya sudah pada tahu. Memakai dasar aturan agama, jawabannya disuruh puasa. Kalau misalkan yang aktivitas umum ya yang tadi itu kira-kira begitu ya. Yang kedua perihal oh ini yang kasusnya Emon mengkritiki kasus Novel Baswedan dan persamaannya dengan kasus Baik Nuril. Memang begini, Undang-Undang ITE itu ibaratnya harapannya itu bisa menjadi jaring ataupun bisa menjadi filter untuk mencegah atau meminimalisir perilaku-perilaku yang sekiranya dianggap bakal merugikan. Ngatasi ngono gitu. Ternyata jaring ini terlalu siset atau terlalu rapat atau sehingga bahkan secara dia semacam kenapa kok yang justru yang menjadi istilahnya korban atau mengomentari tok karena itu bisa dimasukkan ke dalam kategori perbuatan yang apa jenenge iki mau dijualnya elek wong ngono iki lho kok malah iso kena piye kan ngono iki kan ngene saja nih UU ITE ini kan harapannya secara materi ya itu kan bisa meminimalisir perilaku yang tidak menyenangkan dari orang-orang gitu. Secara forma itu bisa dilihat dan bisa diukur. Contohnya misalnya saya tidak suka atau saya tidak ada hal-hal yang tidak baik yang saya ketahui dari atasan saya, misalkan begitu. Manakala hal tersebut saya simpan saja untuk diri saya sendiri, nah itu maka tidak termasuk muatan dari ITE atau pelanggaran ITE ini tadi. Tapi manakala hal tersebut saya sebarluaskan atau saya ceritakan, saya curhatkan di media sosial, intinya saya berkeluh kesah tentang atasan saya yang seperti apa begitu, atau tentang siapa begitu. Secara material sebenarnya tidak salah, tapi secara forma hal tersebut menyalahi aturan dari penyebaran informasi yang tidak berkenan tadi begitu loh. Jadi maksud yang baik pun nyatanya jika tidak dilakukan dengan cara yang baik, ya iso keserimpet ngene-ngene iki. Secara piye lek ngarani? Kudune ideale ketika saya mengkritik itu kan saya sampaikan langsung ke atasan yang tidak saya sukai tadi kan ngono toh. Nah, perkara ternyata kritik tersebut diketahui oleh orang lain, itu kan ya istilahnya saya menceritakan keburukan atasan saya itu kan sudah lepas dari perilaku ingin memberikan peringatan ataupun islah ataupun teguran kepada atasan tadi gitu loh. Caranya saya untuk mengingatkan itu ya harusnya langsung ke orangnya atau tidak sampai diketahui oleh orang lain yang tidak berkepentingan utamanya begitu. Persamaannya saya rasa di sana. Cuman dalam hal kira-kira apa yang harus dilakukan oleh aparat baik DPR ataupun kepolisian agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, ya harusnya kembali seperti yang saya ceritakan tadi, secara norma masih banyak kekurangan dalam hal Undang-Undang ITE ini. Dimaksudkan untuk menjadi jaring ataupun filter yang baik, tapi nyatanya masih aplikasinya atau dampak nilai guna dari pemberlakuan norma tadi ternyata belum maksimal. Ya perubahan norma harusnya, pembaruan norma. Istilahnya begitu. Lalu izin bertanya, boikot Prancis. Aduh, boikot Prancis. Misalnya sedang berhubungan dengan pasangan suami istri, setelah itu ada yang rekam, disebarluaskan di media sosial. Iki sing rekam, ndi sing boikot Prancis? Mana yang bertanya tadi nih? Mas boikot Prancis? Penanyanya mana? Halo? Ini yang merekam ini si pasangan tadi atau orang lain, kan ngono. Bisa jika yang merekam itu adalah subjeknya langsung, yaitu yang di sini disebut sebagai pasangan suami istri, direkam atau dibuat dan untuk kepentingan sendiri, maka ya tidak masalah. Menjadi masalah manakala tersebar dan pasangan tadi tidak bisa membuktikan kalau dirinya membuat tapi tidak menginginkan untuk
disebarnya itu dinyatakan secara tegas. Secara norma seperti itu. Setuju tok, tapi ndak ngomong ndak setuju secara tegas, kuwi keliru. Kasarannya ngono. Nah, perihal jika ternyata yang membuat atau yang merekam adalah orang lain, ya berarti jelas keliru. Keliru karena ndak menyatakan secara tegas tuh ya. Lek sing penyebar itu wis mau ndak mau mbuh tegas ndak tegas, jelas apa untuk keinginan siapanya wis jelas keliru. Kira-kira begitu bagi Mas Boykot Frances.